Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi kesempatan sehingga bisa terus belajar tentang ilmu kimia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang praktek sel volta di laboratorium. Bagaimana kita mencoba membuat sel volta sederhana di laboratorium. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat 3 macam sel volta. Yang pertama adalah sel volta yang terdiri dari, kita beri nama saja sel volta atau baterai FeCu, dan baterai ZnFe serta baterai ZnCu. Kenapa ini nanti kita beri nama baterai FeCu? Karena elektroda padatannya adalah Fe dan padatan Cu. Kemudian ada juga elektrolit Fe+ dan elektrolit Cu2+. Ini juga sama, padatannya adalah Zn dan padatan Fe. Kemudian ini juga padatan Zn dan padatan Cu, masing-masing mempunyai elektrolit yang sesuai dengan logamnya masing-masing. Itu langkah pertama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahannya seperti ini. Desain alatnya seperti ini. Kita membutuhkan 2 buah beker gelas. Kemudian kita membutuhkan 1 buah jembatan garam. Kemudian juga membutuhkan 2 buah tembaga, 2 buah logam yang berbeda bersesuaian dengan larutan elektrolitnya masing-masing. Kemudian kita membutuhkan 2 buah kabel yang akan kita hubungkan ke voltmeter untuk mengukur berapa besar voltase yang dihasilkan. Jembatan garam pertama, bagaimana cara kita membuat jembatan garam? Kita membutuhkan alat pemanas. Kita akan membuat agar-agar yang dicampur dengan garam. Lalu waktu dalam keadaan panas, agar-agarnya kita masukkan ke sini. Agar-agar yang sudah bercampur dengan garam tadi kita masukkan ke sini sampai penuh. Kemudian kita diamkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, maka agar-agar nanti akan mengeras. Kemudian itu sudah bisa kita pakai untuk berfungsi sebagai jembatan garam. Kita hubungkan seperti ini. Karena nanti kita akan membuat 3 baterai, maka kita membutuhkan jembatan garam sebanyak 3, dan juga gelasnya sebanyak 3 pasang, dan juga kabelnya sebanyak 3 pasang. Voltasenya juga ada, voltmeternya juga butuh 3. Kemudian karena kita akan menggunakan logam Fe, maka kita membutuhkan elektrolit yang mengandung Fe. Dalam hal ini kita akan menggunakan elektrolit dari FeSO4 dengan ketentuan 1 molar. Cu nya kita akan membuat elektrolitnya CuSO4 1 molar. Kemudian Zn nya kita akan membuat elektrolit ZnSO4 1 molar. Ini tergantung dari bahan yang ada di laboratorium. Tidak mesti FeSO4, CuSO4, ZnSO4, yang penting ada Fe. Fe nitrat juga bisa, Cu nitrat juga bisa, Zn nitrat juga bisa, Fe karbonat juga bisa, Cu karbonat juga bisa. Boleh, yang penting ada ion dari yang bersesuaian. Ada ion Fe, ada ion Cu, dan ada ion Zn. Kemudian larutan yang kita pakai di sini kita atur sehingga menjadi larutan 1 molar. Begitu kan di sini harus 1 molar. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat 200 ml masing-masing larutan CuSO4 1 molar. Bagaimana kita cara membuatnya? Untuk membuat larutan 1 molar ini, Zn 1 molar, kita menggunakan rumusan seperti ini. Membuat 200 ml larutan ZnSO4 1 molar. Caranya kita menggunakan rumusan molaritas seperti ini. Molaritasnya kita inginkan 1, mR nya dari ZnSO4 kita hitung ketemu 161. Ini 1000, ini adalah volume yang kita inginkan 200 ml. Hitung Mt nya adalah 32,2 molar. Untuk membuat 200 ml ZnSO4 1 molar, caranya adalah timbang 32,2 gram ini ZnSO4 menggunakan timbangan analitik, masukkan ke dalam beker gelas, lalu diberi air sampai volumenya 200 ml. Itu adalah larutan ZnSO4 1 molar. Begitu juga untuk CuSO4, FeSO4 sama, cuman bedanya adalah
kita buat sama, bedanya lah di MR nya masing-masing. Kalau ini kita menggunakan MR dari CuSO4 159, perlakuannya sama. Kemudian FeSO4 bedanya di MR nya di sini 152, dihitung perlakuannya sama, sehingga kita nanti akan mendapatkan 3 buah larutan yang siap digunakan untuk percobaan. Baik, kita akan membuat baterai FeCu dulu. Untuk membuat baterai FeCu, biasakan, kenapa ini adalah Fe dulu, Cu dulu, kenapa bukan CuFe? Sengaja dibuat seperti ini karena di dalam deret volta Fe dan Cu yang terletak di sebelah kiri itu adalah Fe, maka kita buat baterai namanya baterai FeCu. Kemudian apa hubungannya? Fe ini akan kita letakkan di sebelah kiri sebagai elektroda di sebelah kiri dan masukkan ke dalam kelas sebelah kiri. Kemudian Cu nya kita letakkan sebelah kanan. Karena ini berdasarkan deret volta, potensial reduksinya Fe lebih kecil daripada potensial reduksinya Cu. Lebih kecil kita taruh di sebelah kanan, yang lebih besar kita taruh sebelah kiri, yang lebih besar kita taruh sebelah kanan. Kita hubungkan begitu. Kita isi dengan larutan, kita logam besi. Ini adalah percobaannya. Kemudian untuk membuat FeCu seperti ini, kita taruh, ini adalah batang tembaga Fe, ini batang logam Fe, ini ada batang logam Cu, ini ada larutan dari Fe, asalnya dari FeSO4 1 molar, ini adalah larutan Cu2+, asalnya dari CuSO4 1 molar. Lalu kita hubungkan dengan voltmeter, kemudian kita masukkan jembatan garam, sehingga voltase yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Hitung-hitungannya adalah karena di sini ini mengalami oksidasi, maka Fe berdasarkan potensial reduksinya, Fe ini kan min 0,4 watt. Tapi itu kalau mengalami reduksi. Sementara di sebelah sini Fe itu mengalami oksidasi, maka persamaannya kita balik, dan E0 nya itu pun kita balik. Tadi yang min jadi plus. Yang ini karena sudah potensial reduksi, yang ini kan mengalami reduksi, menerima elektron dari sini, ini mengalami Cu2+ menjadi Cu2+ menjadi Cu, dan potensialnya tetap sini sudah 0,34, tidak usah diubah. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya dapat 0,78 volt. Ini adalah perhitungan matematikanya. Nanti kalau kita membuat seperti ini, maka voltmeter di sini akan muncul angka 0,78 volt. Itu adalah kalau kita buat notasi sel, atau pada percobaan seperti ini kita buat notasi sel seperti ini. Sebelah kiri Fe menjadi Fe2+, sebelah kanan Cu2+ menjadi Cu. Voltasenya 0,78 volt. Kemudian baterai yang kedua yaitu baterai Zn Fe. Kita lihat Zn dan Fe. Posisinya di dalam deret volta Zn Fe. Yang di sebelah kiri adalah Zn, sebelah kanan adalah Fe. Maka kita buat sel voltanya Zn sebelah kiri, kemudian Fe sebelah kanan. Maka Zn akan melepaskan elektron kepada Fe, Zn akan larut, sementara di kanan Fe2+ akan mengendap menjadi Fe. Voltasenya berapa? Kita hitung adalah ini. Lihat lagi deret volta, kita lihat lagi deret volta masing-masing. Zn ini akan oksidasi, kita lihat deret volta, voltasenya adalah 0 min 0,76 kalau dia reduksi. Sementara di sini dia oksidasi, maka dibalik minnya menjadi plus 0,76. Ini potensial reduksi dari Fe. Sudah, ini potensial reduksi dari Fe, kita lihat di deret volta atau di notasi sel, hasilnya seperti min. Maka voltase yang dihasilkan adalah ditambah, dapat 0,32. Ini salah. Ini harusnya di sini adalah Zn dan Fe2+, di sini adalah Zn2+ dan Fe, turunkan. Ini juga begitu. Ini harusnya di bawah sini adalah Fe, kemudian Cu2+, kemudian sini adalah Fe2+, sini adalah Cu. Ini silakan diperbaiki. Voltasenya sudah betul seperti ini, 0,78. Kemudian kalau kita ingin membuat baterai Zn-Cu, sekali lagi dalam pH volta antara Zn dan Cu, siapa sebelah kiri? Zn. Maka letakkan Zn ini ditabung sebelah kiri, larutannya masukkan sebelah kiri berupa larutan ZnSO4 1 molar di sini. Cu nya sebelah kanan, kemudian saya masukkan larutan CuSO4 1 molar sini, kemudian dihubungkan seperti biasa.
maka voltasenya ini akan didapat. Ini bisa seperti biasa kita dapat, ini voltasenya adalah 0,76, 0,34. Ini ada sedikit kesalahan. Ini sebelah sini adalah Zn turun ke bawah plus Cu, elektronnya hilang. Sebelah kanan Cu plus Zn2 plus, elektronnya hilang. Ini silakan diperbaiki sendiri. Sini voltasenya adalah penjumlahan dari dua-duanya ini. Ini sudah betul 1,1 volt. Ini adalah baterai yang dihasilkan dari baterai Zn dan Cu. Begitu ya untuk percobaan yang bisa kita lakukan, percobaan sederhana yang bisa kita lakukan di laboratorium. Mudah-mudahan percobaannya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan percobaan yang sempurna. Amin. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.